Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini adalah membahas mengenai menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Yaitu ada dua. Yang pertama, mengetahui informasi pokok dalam teks biografi. Yang kedua, menganalisis kebahasaan dalam teks biografi. Mengetahui informasi pokok dalam teks biografi. Cara mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Yang pertama, membaca teks biografi tersebut. Jadi teks biografi harus kita baca dulu biar kita tahu pokok-pokok informasi dalam teks biografi itu tersendiri. Yang kedua, memahami setiap paragraf yang ada pada teks biografi tersebut. Kita harus dapat memahaminya. Nah, dalam pemahaman ini harus memahami setiap setiap paragraf ya. Yang ketiga, tuliskan pokok informasi yang ada pada setiap paragraf dalam teks biografi. Kita tuliskan tuh pokok-pokok informasinya. Ya. Sekarang menganalisis kebahasaan dalam teks biografi atau kaidah kebahasaan teks biografi. Terdapat pronomina, terdapat kata kerja tindakan, terdapat kata adjektiva, terdapat kata kerja pasif, dan yang terakhir adalah terdapat kata kerja aktivitas mental. Kita mulai yang pertama ya, terdapat pronomina. Yang maksud kata pronomina adalah merupakan kata ganti orang ketiga tunggal, ia atau dia atau beliau. Penggunaan kata ganti pronomina digunakan untuk mengganti nama tokoh yang ada pada sebuah cerita. Jadi kalau ada pengganti orang ketiga atau pronomina adalah memakai ia, dia, atau beliau. Terdapat kata kerja tindakan. Dalam teks biografi banyak ditemukan kata kerja tindakan yang biasanya digunakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Jadi di sini kata kerja tindakan dicontohkan dengan tindakan ya. Yang berikutnya adalah terdapat kata adjektiva. Kata kerja adjektiva dalam teks biografi banyak digunakan untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Yaitu di sini ada kata adjektiva adalah menceritakan secara rinci, secara detail sifat-sifat tokoh tersebut. Misalnya sifat tokoh itu mungkin suka bercanda, pemarah, ataupun suka menolong ya. Yang berikutnya adalah terdapat kata kerja pasif. Penggunaan kata kerja pasif pada teks biografi digunakan untuk menjelaskan berbagai jenis peristiwa yang sering dialami oleh tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Ya, kata kerja pasif adalah kata kerja untuk menjelaskan berbagai jenis peristiwa yang sering dialami, yang dialami tiap hari oleh tokoh sebagai subjek. Misalnya nih, tokoh ini kegemarnya membaca buku, tokoh ini kegemarnya menulis, ataupun tokoh ini kegemarannya berkebun dan lain-lain ya. Terdapat kata kerja aktivitas moral. Kata kerja aktivitas moral merupakan kata kerja yang berkaitan dengan penggambaran watak tokoh pada teks biografi tersebut. Jadi menggambarkan wataknya, penyabar, penyayang, ataupun keras kepala, ataupun di situ mempunyai sifat yang sangat baik kepada orang lain. Baik, di sini pada materi ini kalian bisa kerjakan tugas individu ya, LKS halaman 39 1 sampai dengan 5. Yang pertama, bagaimana cara mengetahui informasi pokok pada teks biografi. Yang kedua, sebutkan cara mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Tadi udah ada ya. Yang ketiga, jelaskan yang disebut kata pronomia ya, tadi ada ya. Apakah penggunaan kata kerja adjektiva. Yang kelima, apakah yang disebut kata kerja adjektiva. Oke.
Cukup pertemuan kali ini. Bapak akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.